bersejarah bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok kelas N605 yang beranggotakan saya, yaitu Kartika Darajati dengan NIM E112023-01229 dan rekan kelompok saya yaitu saya Retna Benwati Nirwasita dengan NIM E112023-01196. Saya Anya Trilia Fajrin dengan NIM E112023-01211. Saya Nabila Febrawati dengan NIM E112023-01219. Saya Nana Fatimah dengan NIM E112023-01215. Pertama-tama marilah kita mulai ke poin pembahasannya, yaitu ada beberapa. Yang pertama ada pasal 26 dan 27 UUD 1945. Yang kedua ada pasal 27, 28 UUD 1945. Dan yang ketiga yaitu 23 dan 30 UUD 1945. Dan yang terakhir yaitu hubungan warga dan negara. Pertama-tama kita masuk pada materi pasal 26 dan 27 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 26 ayat 1 yang berbunyi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh UU sebagai warga negara. Pasal kedua ayat 2 pasal 27 syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan diterapkan dengan undang-undang. Pasal 27 ayat 1 dengan yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Dan yang terakhir yaitu pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupannya yang layak. Selanjutnya ada pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945 dengan ayat 1, ayat 3, yaitu ada setiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28 yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagai ditetapkan undang-undang. Pasal 28A yaitu berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan pasal 28E ayat 1 yaitu setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Selanjutnya yaitu pasal 28 dan 30 Undang-Undang Dasar Negara 1945, yaitu pasal 28E ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini dengan kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E ayat 3 yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 30 ayat 1 yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Asas kewarganegaraan 1. Sisi kelahiran, yaitu 1. US Soli adalah tempat kelahiran, yang berarti US sama dengan hukum, dalil, pedoman, Soli Solum sama dengan negeri. Pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran. Yang kedua, US Sanguinis, yang berarti keturunan, darah, sedangkan sanguinis adalah darah, yang berarti pedoman kewarganegaraan berdasarkan daerah atau keturunan. Kemudian slide selanjutnya yaitu asas kewarganegaraan 2, sisi perkawinan. 1. Asas kesatuan hukum didasarkan pada paradigma suami istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat, dan tidak terpecah. Dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakatannya, ikatan keluarga yang baik perlu mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat. 2. Asas persamaan derajat. Suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak, baik suami ataupun istri tetap kewarganegaraan asalnya. Selanjutnya
Unsur-unsur penentu kewarganegaraan 1. Yang pertama adalah unsur darah keturunan atau ius sanguinis, adalah kewarganegaraan dari orang tua yang menentukan kewarganegaraan seseorang. Artinya, kalau orang dilahirkan dari orang yang berwarganegara Indonesia, maka dengan sendirinya si anak warga negara Indonesia. Kedua adalah unsur daerah tempat kelahiran atau ius soli, yaitu daerah tempat seseorang dilahirkan yang menentukan kewarganegaraannya. Artinya, kalau dilahirkan di dalam daerah hukum Indonesia, maka dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia, kecuali anggota korps diplomatik dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas. Yang ketiga adalah unsur kewarganegaraan atau naturalisasi. Yang pertama adalah syarat dan prosedur kewarganegaraan ini di berbagai negara dapat berbeda menurut kebutuhan yang dipengaruhi oleh kondisi dan situasi negara masing-masing. Yang kedua adalah kewarganegaraan ini ada yang aktif dan ada yang pasif. Selanjutnya yaitu unsur-unsur penentu kewarganegaraan kedua. Yang pertama unsur kewarganegaraan atau naturalisasi juga. Yang pertama kewarganegaraan ini ada yang aktif dan ada yang pasif. Kedua, kewarganegaraan ini ada yang aktif, yaitu seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Kedua adalah kewarganegaraan ini ada yang pasif, yaitu seseorang tidak mau kewarganegaraan oleh suatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi atau hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu penentu kewarganegaraan juga. Problem status kewarganegaraan. Yang pertama, penduduk yang bukan berstatus warga negara di suatu negara dikenal dengan apatrid, bipatrid, dan multipatrid. Apatrid yaitu istilah untuk seseorang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan. Bipatrid yaitu istilah untuk seseorang yang mempunyai status kewarganegaraan rangkap dui kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu multipatrid adalah istilah untuk seseorang yang mempunyai 2 atau lebih status kewarganegaraan. Sekian presentasi dari kelompok kami yang bertemakan hak dan kewajiban warga negara. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum